hadir untuk menemani aktivitas pagi hari Anda. Bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya. Hari ini Baik, Alhamdulillah. Pak Arfan, gimana kabarnya? luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia, as always ya Pak Arfan ya. Yes, tapi kayaknya backgroundnya nih rada beda nih. Apa nggak lagi di rumah, lagi perjalanan luar kota kah? Menghabiskan Betul, liburan betul. atau seperti apa? Liburan. Liburan. Wow, oke. Semoga lancar dan semoga happy Pak Arfan karena kita juga hari ini membahas sebuah topik di mana how to enjoy life. Kita pengen dong jadi diri kita sendiri tapi tetap bisa menikmati hidup. Tapi sebelum itu mungkin dibahas dulu tadi lagu yang sudah diputarkan di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Ini ada Tasya ya. Mhm. Ya. Jadi lagu ini adalah dari ya, lagu ini bercerita tentang kenangan masa muda yang sangat dan sederhana. Ada perasaan, alam, ada kebebasan yang intinya yang menjadi fondasi dari kehidupan dan pertumbuhan kebahagiaan. Dan kalau kita simak lagu ini lagu yang memberikan suasana yang tenang ya, suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana di mana kita bisa hidup tanpa tergesa-gesa ya. Kan sepanjang tahun 2025 ini kita hidupnya tergesa-gesa sekali. Ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang predictable gitu ya. Tapi kita coba luangkan waktu nih di akhir tahun ini untuk bisa sedikit bernafas gitu ya. Semua orang juga bernafas, tapi bernafas yang dilakukan secara sadar ya. Sadar ketika kita menarik nafas, sadar ketika kita menghembuskan nafas, itu sebuah kenikmatan hidup yang luar biasa. Jadi hidup dalam ketenangan, ketidaktergesaan, di mana kita bisa menikmati setiap detail dari kehidupan. Nah, ini digambarkan dengan sangat jelas sekali oleh lagu Alpine dari Ben Howard. Coba kita simak syairnya ya, Tasya. Hot sand on toes, old sand in sleeping bags. I've come to know that memories were the best things you ever had. Pasir panas di jari kaki, pasir dingin di dalam kantong tidur. Aku akhirnya mengerti bahwa kenangan adalah hal terbaik yang pernah kamu miliki. The summer show beat down on Bonnie bags, so far from home where the ocean stood, down dust and pine thrown tracks. Musim panas bersinar, menyengat punggung-punggung yang kurus, begitu jauh dari rumah, tempat laut terbentang. Di jalur yang berdebu dan jejak buah. We slept like dogs down by the fireside, a walk to the fog were all around us, the boom of summertime. Kami tidur seperti anjing dekat api unggun, terbangun oleh kabut yang menyelimuti segalanya. Dentuman riuhnya musim panas. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted and the warmth rang through inside those bones. Kami berdiri teguh seperti bintang-bintang di hutan, dengan hati yang begitu bahagia dan penuh kehangatan, yang beresonansi nyata di dalam tulang-tulang ini, hanya untuk memberkati pagi, just to bless the morning. Jadi ini betul-betul kehidupan yang diimpikan oleh semua orang ya. Tidak perlu jadi orang yang lebih hebat dari kita yang sekarang, lebih kaya dari kita yang sekarang, lebih keren dari kita yang sekarang, tapi lebih sadar. Lebih sadar, bisa buka mata, telinga, hati, pikiran, sehingga kita bisa menikmati berkah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Ya. Hot sand on toes, hot sand in sleeping bags. I've come to know the friends around you, and all you always have. Smoke in my lungs, echoed sound, careless and young, free as the birds that fly, with weightless soul. Aku akhirnya mengerti, ya, teman-teman di sekitarmu adalah satu-satunya yang akan selalu kau punya. Asap di paru-paruku, gema batu-batu, cuek dan muda sebebas burung-burung yang terbang, dengan jiwa yang beban. Kemudian dia bilang, we grow steady as the morning.
Kami tumbuh seteguh pagi. Here we grow older still. Di sini kami tumbuh semakin menua. We grow happy as a new dawn. Grow older still. Kami tumbuh sebahagia fajar baru. Tumbuh semakin menua. Kami tumbuh seteguh bunga-bunga. We grow steady as the flowers. Here we grow older still. We grow happy as a new dawn. Grow older still. Ya, di sini kami tumbuh semakin penuh. Kami tumbuh sebahagia fajar baru. Tumbuh semakin tua. Kemudian oh yeah. Jadi ini memang esensi dari kalau kita bicara mengenai happiness, esensi dari sesungguhnya adalah pertumbuhan. Itulah kita sebut dengan istilah. Saya mengutip dari Martin Seligman, itu namanya flourish. Ketika kita bertumbuh jadi orang yang sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, sekompeten-kompetennya, semulia-mulianya menjadi insan kami. Nah, itu tadi dari Ben Howard Pines. Oke, Pak Arfan, kita akan lanjut lagi begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Lebih kita bahas lebih dalam lagi how to enjoy life. Tapi kadang-kadang kita terjebak nih untuk enjoy life tuh kita merasa bahwa YOLO, tapi YOLO-nya ke arah yang udahlah nggak usah semangat aja. Namanya juga you only live once, jadi ya udahlah segini-gininya aja begitu kan ya. Atau malah sebaliknya namanya YOLO, hidupnya cuma sekali, ya udah saya abisin sekarang aja, masa depan ya udahlah tunggu nanti. Nah, ini akan seperti apa Pak Arfan tanggapannya begitu ya. Tapi kita akan bahas juga hal-hal mendetail lainnya seputar how to enjoy life, seni menikmati hidup tanpa perlu merubah setiap diri Anda. Kita akan kembali, kita jeda dulu, tetap bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sobat listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, How to Enjoy Life, seni menikmati hidup tanpa perlu merubah hidup Anda. Anda udah enjoy belum sih dengan hidup Anda? Atau kiranya kayak masih rasa kurang aja begitu ya Smart Listeners, sampai nggak bisa menikmati apa yang Anda miliki, apa yang Anda punya sekarang begitu. Kita akan bahas ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin bisa paparkan dulu sensasi sebenarnya tuh enjoy itu seperti apa sih? Karena kita begini Pak Arfan, kadang-kadang tahu bahwa oke, saya ini enjoy, tapi bingung atau rancu begitu dengan apa yang kita rasakan. Nah, sebenarnya enjoy itu menikmati itu tuh seperti apa sih yang patutnya kita rasakan normalnya begitu ya? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Ini suara saya feedback nih, kalau boleh dibantu ya. Kalau di kami tidak ada masalah Pak Arfan, tapi coba kita tanya ke smart listeners begitu ya, untuk Anda yang mendengarkan di jaringan radio terestrial ataupun di YouTube channel Radio Smart FM, apakah ada feedback atau seperti apa? Mungkin boleh masukkannya. Silakan Pak Arfan, kita sambil Ya, jadi menunggu. banyak sekali orang yang tidak bisa menikmati hidup gitu ya. Mereka hanya menjalani kehidupan. Jadi tolong dibedakan menjalani hidup dengan menikmati hidup, itu dua hal yang berbeda. Banyak sekali orang yang hanya menjalani hidup. Jadi modenya survival. Hidup hanya untuk bertahan. Gitu ya. Hidup itu hanya dijalani karena sudah merupakan sesuatu yang seharusnya dijalani gitu. Itulah bedanya dengan yang namanya menikmati. Kalau menikmati hidup itu kata kuncinya adalah enjoyment. Apa itu enjoyment? Enjoyment itu adalah kita itu hadir dalam hidup kita. Kita itu sadar ketika kita menjalani hidup itu sadar. Hidup itu ada rasanya gitu. Hidup itu ada maknanya gitu. Itu. Jadi bukan sekedar menjalani hari-hari gitu ya, tapi bagaimana kita memberikan kualitas pada apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, ketika kita makan yang berkualitas, ngobrol yang berkualitas, jalan yang berkualitas. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu semua kalau kita tidak hadir dalam hidup kita gitu. Gitu ya. Jadi hadir, sadar, punya rasa, punya makna dan menikmati. Dan inti dari kenikmatan dalam hidup itu
adalah kita bisa growing, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan kalau kita bicara dalam konsep happiness, growing itu ada 3 level nanti. Ada yang namanya growing, ada yang namanya thriving, ada yang namanya flourishing. Nanti kita perlu waktu khusus kali ya untuk membahas tema ini, karena ini cukup bagus untuk kita dalami gitu, Tasya ya. Jadi itu bedanya gitu. Jadi kita harus bisa menikmati every moment, every detail dari kehidupan kita itu. Gitu. Jadi bukan hanya menjalani, melewati, bertahan, bukan hanya itu, Tasya. Apa indikasinya kita sudah menikmati, Pak Arfan? Ada yang mengatakan begini. Suaranya tidak terdengar, Tasya. Halo? Ya, nah, Terdengar Pak Arfan? Oke, apa indikasi kita sudah menikmati Pak Arfan? Ada yang mengatakan pada saya, kalau kamu nikmatin hidup, kalau kamu live in moment begitu kan ya, kamu nggak akan lupa dengan apa yang kamu lakukan saat itu. Karena kadang-kadang begini Pak Arfan, tadi saya jalan ke kantor, saya ngapain aja ya? Maksudnya tiba-tiba udah sampai aja begitu. Kadang-kadang ketika saya misalnya terlalu fokus memikirkan sesuatu, tidak live in the moment, tidak menikmati, ya udah kayak terlewat aja. Itu benar nggak sih Pak Arfan? betul sekali ya. Banyak orang hidup tidak sadar gitu. Dia jalan, tahu-tahu udah nyampe aja ke kantor, kan nggak sadar. Kita kerja, tahu-tahu udah akhir pekan gitu ya. Tahu-tahu udah akhir tahun. Kok cepat banget sih tahun ini? Nggak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu. Karena semuanya tuh sudah berjalan dengan otomatis. Itu sesungguhnya adalah sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa badan, pikiran, dan jiwa kita tuh tidak menyatu. Gitu ya. Badannya yang menjalani semua itu hanya badannya. Pikirannya ada di tempat lain. Mungkin pikirannya kembali ke masa lalu. Pikirannya mungkin lompat ke masa depan gitu ya. Tidak pernah ada di masa sekarang ini gitu. Nah, itulah yang namanya manusia kan. Jadi untuk bisa menikmati hidup itu ada 3 tips yang ingin saya bagikan dalam kesempatan di akhir tahun ini ya. Ada 3 tips yang sebetulnya kita sudah miliki dalam hidup kita, cuma kita nggak sadar aja gitu. Makanya judul topik Smart Happiness kali ini kan sangat menarik ya. How to enjoy life. Seni menikmati hidup tanpa perlu mengubah apapun dalam hidup Anda gitu. Jadi seringkali kan kalau kita mau menikmati hidup harus belajar ini itu gitu. Ini nggak perlu belajar gitu. Anda tidak perlu mengubah apapun. Yang perlu kita lakukan itu cuma satu. Buka mata aja. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran gitu. Dan kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan sadar bahwa kita sudah memiliki semua yang kita perlukan untuk bisa hidup bahagia. Kita sudah memiliki semua yang kita perlukan untuk bisa hidup bahagia. Cuma karena kita nggak sadar bahwa kita memiliki itu, kita nggak tahu bahwa kita punya harta karun yang luar biasa dalam diri kita, akhirnya kita nggak bahagia gitu. Akhirnya kita cuma menjalani hidup ini sebagai sebuah keharusan gitu, sebagai sebuah kewajiban gitu. Jadi modenya hanya survival dan kita tidak akan menikmati hidup gitu. Dan alangkah ruginya kita ketika kontrak kita di dunia ini habis gitu, kita akan kembali kepada Tuhan, tapi kita sebetulnya belum pernah menikmati keindahan hidup ini gitu. Padahal Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan segala sesuatu kepada kita untuk bisa kita nikmati gitu. Dan ketika kita menikmati hidup, maka hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang meaningful gitu. Jadi ada 3 nanti yang ingin saya bagikan, ini ada 3 tips yang bisa membuat teman-teman semua bisa hidup lebih berbahagia tanpa perlu mengubah apapun dalam hidup Anda. Itu Tanpa Tasya. perlu mengubah apapun, Pak Arfan. Tapi kan kita selalu mengkaitkan bahwa kebahagiaan, hidup yang bisa dinikmati adalah hidup yang berkecukupan, hidup yang sukses, hidup yang apa-apa ada gitu kan ya, tidak kekurangan. Apakah itu bisa benar-benar dicapai begitu ya Pak Arfan untuk menikmati hidup jika mungkin ada hal-hal yang masih aja kita pengen kejar? Silakan Pak Arfan. Ya, ya semua yang saya katakan itu adalah konsep kesuksesan gitu. Dan sukses itu tidak ada hubungan dengan kebahagiaan gitu. Ada banyak sekali kan orang yang kaya, terkenal, keren, semuanya ada sama dia, tapi dia nggak bahagia kan. Hidupnya hancur gitu. Ya hidupnya kosong, hidupnya tanpa makna. Bukan itu yang sedang kita cari gitu ya. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih keren, lebih kompeten, tapi kita bisa bahagia kalau kita tahu bagaimana cara untuk bahagia. Karena bahagia itu sesungguhnya sederhana gitu. Dan bahagia itu berbeda dengan sukses. Kalau sukses kita nggak bisa dapat sekarang. Sukses itu nanti. Tapi kalau bahagia itu selalu sekarang. Makanya kan dalam talk show kita, tagline kita kan selalu, if you wanna be happy now. be happy now. Karena memang kalau mau bahagia, ya bahagia sekarang. Nggak butuh syarat apapun gitu.
Syaratnya hanya sederhana sekali. Anda sadar nggak bahwa Anda tuh sedang hidup sekarang ini? Sadar nggak bahwa Anda tuh sedang ada di planet gitu yang namanya dunia ini? Dan satu ketika kita akan pergi ke planet yang lain, ya kita belum tahu seperti apa, tapi dugaan saya itu lebih indah dari planet kita yang kita diami hari ini. Itu Tasya. Jadi eh, orang yang bersungguh adalah orang yang bisa menikmati every detail yang diberikan oleh Tuhan gitu. Sekecil apapun dia bisa nikmati gitu. Dia bisa fokus kepada eh, keberkahan, keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak bahagia selalu mencari apalagi gitu kan. Selalu merasa kurang gitu. Mhm. Selalu merasa hidupnya tuh nggak pernah cukup gitu. Bahagia itu bukan soal itu. Bahagia bukan soal apa yang ada di luar kita. Bahagia adalah membangun infrastruktur yang ada di dalam diri kita sendiri. Gitu. Intinya di situ. Itu Tasya. Oke, baik. Kita akan bahas ini lebih mendetail lagi karena banyak banget ya Pak Arfan kita temukan orang-orang yang kayaknya hidupnya udah berkecukupan deh. Istrinya cantik, suaminya ganteng, anak-anaknya lucu, begitu kan ya. Tapi kok masih nyari aja sih di luar hingga akhirnya hidupnya flop begitu kan ya, berbalik. Terus kemudian apa sih yang dicari, kadang-kadang bingung begitu ya. Tapi itu juga nggak sadar bahwa kadang-kadang kita juga merasakan hal demikian di mana kita udah punya kehidupan yang menyenangkan, punya pekerjaan begitu kan ya, sesimpel itu, tapi lupa bagaimana cara menikmati hidup kita. Mengeluh aja rasanya, aduh, berangkat pagi pulang malam, kemudian mengeluh padahal masih banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ayo smart listeners, ini menjadi momen lagi kita berkontemplasi ya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita udah enjoy atau menikmati hidup kita belum sih? Mungkin sekarang di momen liburan, berkumpul bersama dengan keluarga, orang terkasih. Anda coba, tadi Pak Arfan sempat menyatakan bahwa buka mata, hati, pikiran. Nah, coba dilihat lagi, itu udah bikin Anda menikmati hidup Anda belum sih? Kita akan lebih detail lagi, nanti juga izin ya Pak Arfan, tipsnya apa sih untuk kita bisa menikmati hidup tanpa perlu merubah hidup kita? Nanti akan dipaparkan oleh Pak Arfan Pradiansyah. Pastikan Anda bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kami akan kembali.